Di video nih gue mau ceritain rencana gue untuk dapetin income 100 juta per bulan. Ini bukan prank yang asal-asalan. Ini bener-bener yang gue pikirin, gue bayangin, dan gue siapin pelan-pelan. Kenapa gue pasang target income 100 juta per bulan? Karena gue mau buktiin ke diri gue sendiri kalau di umur muda kita bisa bikin income yang real. Bukan sekedar angka omset gede yang hanya terlihat di dashboard yang hanya lewat saja dan gak ada duitnya. Step pertama, gue bakal login. Maksudnya, gue bakal ngunci diri gue sendiri biar bisa fokus kerja. Gue gak mau kebanyakan nongkrong, kebanyakan main yang gak produktif. Karena gue sadar, kalau kamu mau hasil yang beda, kamu harus ngelakuin sesuatu yang beda juga. Jadi mindset gue masa muda itu buat nanam pondasinya. Gue rela kerja lebih lama, lebih panjang, biar nanti bisa nikmatin hasilnya. Yang kedua, gue fokus investasi ke leher ke atas. Menurut gue, modal paling penting itu skill dan mindset. Jadi gue bener-bener belajar. Gue riset produk yang bener-bener laku. Cara bikin iklan ROAS-nya yang bagus. Cara bikin sistem yang gak chaos ketika orderan banyak. Dan cara memanage keuangan agar tetap sehat. Langkah pertama yang gue pilih itu dropship. Kenapa dropship? Karena dropship itu modalnya relatif kecil, cash flow-nya muter cepat, dan gue bisa belajar banyak skill sales. Resikonya lebih bisa dikontrol karena salah satunya nggak ada yang namanya dead stock. Target gue di tahap dropship ini itu lumayan spesifik. Gue kasih omset minimal 100 juta rupiah. Tapi yang paling penting itu sebenarnya bukan omsetnya seberapa besar, tapi marginnya seberapa besar. Jadi gue selalu cari produk yang marginnya tinggi ya, yang marginnya up to 40%. Kalau misalnya omsetnya 100 juta, margin bersihnya 40%, gue dapetin 40 juta profit kan. Dan itu terhitungnya gede. Kalau marginnya cuma 5% dari omset 100 juta, itu kita cuma dapat 5 juta kan. Kalau marginnya cuma 10%, itu kita cuma dapat 10 juta, right? Kalau omset kita 100 juta. Kalau kita ambil margin tipis, kita kan harus kejar volume gede-gedean. Dan sekali lu boncos, contoh, kalau kita main di marketplace ya, kalau gua misalnya gua main di marketplace, ada kenaikan biaya admin gitu, ya udah tergerus habis, bahkan bisa-bisa. Ini contohnya biar lebih jelas. Kalau omset perusahaan gua misalnya bulan Januari itu 100 juta, margin bersihnya itu 40%. 40% dari 100 juta itu kan 40 juta. Dari 40 juta itu gua ambil 20% buat gaji gua sendiri, yaitu 8 juta kan gitu. Nah, gaji ini bukan untuk foya-foya, tapi gua reinvest lagi sebenarnya. Ya kayak ini buat beli kamera, buat beli peralatan ini, mic, buat beli lighting, buat beli buku, buat beli kelas. Yang ini yang buat ngebangun diri gua gitu. Jadi ya sekali-kali lah ya gua beli barang buat ego sekali-kali. Cuman lebih utamain gua ya, lebih utamain buat reinvest ke diri sendiri gitu. Dan ini banyak yang salah paham ya. Ini sebenarnya long game, bukan kayak mendadak gitu. Kan gue pernah bilang di video gue yang dulu-dulu ya, yang sempat viral. Sebenarnya nggak viral sih, 500.000 view. Dan gue di situ bilang income gue kan 20 sampai 25 juta per bulan, right? Karena gue itu udah kerja dari usia 15 tahun, jadi udah 3 tahun ya gue jualan gitu. Jadi ya itu gak ada yang cepat. 3 tahun termasuk cepat sih, cuman karena ini perkembangan dari perkembangan zaman gitu ya, online kita bisa kirim di seluruh Indonesia gitu. Bahkan dulu yang satu toko kan cuma bisa melayani misalkan 1.000 orang, kan sekarang bisa satu toko itu bisa melayani 10.000 orang, bahkan ratusan ribu orang. Jadi itu mungkin yang bikin 3 tahun gua itu lebih cepat gitu ya. Dan gua itu bukan yang pingin cepat-cepat banget gitu. Gua tipe yang lebih realistis, karena gua mau ngatur cash flow gua biar lebih aman, tim gua solid, terus produk gua juga berkualitas. Karena kalau menurut gue ya pondasinya itu kalau nggak kuat ya gampang tumbang. Oke, gue masuk ke tahap kedua. Apa yang gue bakal lakuin ketika gue dropshipping udah tamat lah ya gitu. Gue bikin yang namanya brand. Itu rencana, masih belum. Tapi bentar lagi gue udah di tahap itu. Kenapa? Karena brand itu buat sustain. Kalau lu punya brand itu lu lebih bisa mainin harganya, punya aset jangka panjang yang nilainya bisa semakin naik ya.
Dan semuanya brand itu yang ngatur itu ownernya sendiri. Jadi gua sendiri yang bisa ngatur brand. Kalau dropship itu kan ketergantungan sama supplier. Sama kalau gua ngejualin brand orang gitu ya misalkan, kan dropship yang namanya. Yaitu gua kan ketergantungan dengan owner tersebut. Tapi kalau gua punya brand sendiri, itu kan gua yang ngehandle semuanya, gua yang manage, dan ya terserah gua gitu. Target gua itu jelas banget. Gua pengen nyampe di titik bisnis gua itu punya cash flow yang stabil, ya growth yang stabil, margin juga stabil, margin bersih juga stabil, dan tentunya gaji gua itu bisa capai 100 juta per bulan ya. Bukan cuma omset doang, tapi income real yang masuk ke kantong gua sendiri gitu. Kenapa gua ceritain ini panjang lebar? Alasannya ini biar jadi komitmen ke diri gua sendiri. Dan biar kalian nonton itu tahu kalau kalian mau hasil yang beda, kalian juga harus melakukan sesuatu yang beda juga. Gua nggak bilang cara ini yang paling benar, tapi ini cara yang gua lakuin. Dan ya ini perjalanan panjang dan gua nikmatin prosesnya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau kalian mau nonton journey gua, bisa langsung subscribe aja karena udah janji dari beberapa bulan yang lalu buat dokumentasi journey gua, dan ya gua insya Allah bakal nempatin janji gua. Oh iya, dan kalau kalian mau join Discord itu bisa join aja ya. Nanti linknya ada di deskripsi. Di sana kalian bisa ngobrol sama gua sendiri dan teman-teman dropshipper yang ada di sana. Jadi kita bisa sharing-sharing di sana. Dan ya, see you on the top.